Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama mari kita memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mari kita mengirimkan salawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, saya Akbar Al-Farisi, alamat Kabupaten Bulukumba, Fakultas Usuluddin Dakwah dan Komunikasi, Prodi Akidah Filsafat Islam, semester 1, ingin menyampaikan materi tentang pendekatan di dalam memahami agama. Kemudian ada beberapa hal pembahasan di dalam pendekatan memahami agama tersebut, yaitu yang pertama adalah Islam dan sasaran pendekatan studi agama. Yang kedua, pendekatan teologi normatif. Yang ketiga, pendekatan filologi. Yang keempat, pendekatan studi hukum. Yang kelima, pendekatan antropologis. Baiklah, langsung saja. Yang pertama adalah Islam dan sasaran pendekatan studi agama. Dan ada beberapa hal pembahasan di dalamnya, yaitu Islam sebagai sasaran studi doktrinal. Kata doktrin berasal dari bahasa Inggris doctrine, yang berarti ajaran. Dari kata doktrin itu kemudian dibentuk kata doktrinal, yang berarti yang dikenal dengan ajaran atau bersifat ajaran. Islam didefinisikan oleh sebagian ulama adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman untuk kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Berdasarkan pada definisi Islam, maka inti dari Islam adalah wahyu. Sedangkan wahyu yang dimaksud adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Dari kedua sumber itulah ajaran Islam diambil. Namun meski kita mempunyai sumber, ternyata realitasnya adalah ajaran Islam yang digali dari dua sumber tersebut memerlukan keterlibatan ulama dalam memahami dua sumber ajaran tersebut. Keterlibatan tersebut dalam bentuk ijtihad. Dalam ijtihad, maka ajaran berkembang karena ajaran Islam yang ada di dalam sumber tersebut ada yang tidak terperinci. Banyak yang diajarkan secara garis besar atau global. Masalah-masalah yang berkembang kemudian yang tidak secara terang disebut di dalam dua sumber itu didapatkan dengan cara ijtihad. Studi Islam dari sisi doktrinal. Kemudian yang kedua, Islam sebagai sasaran studi sosial. Islam sebagai sasaran studi sosial ini dimaksudkan sebagai studi tentang Islam sebagai gejala sosial. Hal ini menyangkut keadaan masyarakat penganut agama lengkap dengan struktur, lapisan serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan. Dengan demikian, yang menjadi objek dalam kaitan dengan Islam sebagai sasaran studi sosial adalah Islam yang telah menggejala atau yang sudah menjadi fenomena Islam. Kemudian yang ketiga, Islam sebagai sasaran studi budaya. Studi budaya diselenggarakan dengan penggunaan cara-cara penelitian, yaitu oleh aturan-aturan kebudayaan yang bersangkutan. Kebudayaan adalah keseluruhan pengetahuan yang dipunyai oleh manusia sebagai makhluk sosial, yang isinya adalah perangkat-perangkat model-model pengetahuan yang secara selektif dapat digunakan untuk memahami dan menginterpretasi
lingkungan yang dihadapi, dan untuk mendorong dan menciptakan tindakan-tindakan yang diperlukan. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu pendekatan teologis normatif. Pendekatan teologis normatif dalam memahami agama secara harfiah dapat diartikan sebagai upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empirik dari suatu keagamaan dianggap sebagai yang paling benar dibandingkan dengan yang lainnya. Salah satu ciri dari teologi masa kini adalah sifat kritisnya. Sikap kritis ini ditunjukkan pertama pada agamanya sendiri. Teologi sebagai kritik agama berarti antara lain mengungkapkan berbagai kecenderungan dalam institusi agama yang menghambat panggilannya menyelamatkan manusia dan kemanusiaan. Teologi kritis bersifat kritis pula terhadap lingkungan. Hal ini hanya dapat terjadi kalau agama terbuka juga terhadap ilmu-ilmu sosial dan memanfaatkan ilmu tersebut bagi pengembangan teologinya. Penggunaan ilmu-ilmu sosial dalam teologi merupakan fenomena baru dalam teologi. Lewat ilmu-ilmu sosial, dalam itu dapat diperoleh gambaran mengenai situasi yang ada. Melalui analisis ini dapat diketahui bahwa faktor yang menghambat ataupun yang mendukung realitas, keadilan sosial, dan emansipasi. Uraian di atas bukan berarti kita tidak memerlukan pendekatan teologi dalam memahami agama. Karena tanpa adanya pendekatan teologis, keagamaan seseorang akan mudah cair dan tidak jelas identitas dan pelembagaannya. Proses pelembagaan perilaku keagamaan melalui mazhab sebagaimana halnya yang terdapat dalam teologi jelas diperlukan, antara lain berfungsi untuk mengawetkan ajaran agama dan juga berfungsi sebagai pembentuk karakter pemeluknya dalam rangka membangun masyarakat ideal menurut pesan dasar agama. Ketika tradisi agama secara sosiologi mengalami revitalisasi atau pengentalan, maka biasa jadi spirit agama yang paling hanif lalu terkubur oleh simbol-simbol yang diciptakan dan dibakukan oleh para pemeluk itu sendiri. Pendekatan teologis ini selanjutnya erat kaitannya dengan pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan, yang di dalamnya belum terdapat penalaran pemikiran manusia. Kebenaran mutlak dari Tuhan, tidak ada kekurangan sedikitpun dan nampak bersifat ideal. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu pendekatan filologi. Tampaknya penelitian agama memang tidak dapat dipisahkan dengan aspek bahasa karena manusia adalah makhluk berbahasa. Sedangkan doktrin agama dipahami, dihayati, dan disosialisasikan melalui bahasa. Sesungguhnya pengertian bahasa sangat luas dan beragam, seperti bahasa isyarat, bahasa tanda, bahasa bunyi, bahkan bahasa manusia, bahasa binatang, dan bahasa alam. Melalui bahasa manusia dan makhluk-makhluk itu, makhluk-makhluk lain dapat berkomunikasi. Pembahasan berikut mengenai bahasa yang dipersempit dan diartikan sebagai kata-kata yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan atau memerintah. Dalam kehidupan sehari-hari kita biasa merasakan perbedaan antara bahasa iklan, bahasa politik, bahasa ilmu pengetahuan, maupun bahasa obrolan penuh persahabatan. Jika kita memahami sebuah wacana hanya dari segi ucapan literalnya, maka kita bukannya disebut orang jujur dan lugu, melainkan orang yang bodoh dan tidak komunikatif sebagai makna sebuah kata ataupun kalimat
selalu berkaitan dengan konteks. Istilah bahasa agama. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu pendekatan hukum Islam. Istilah hukum Islam merupakan rangkaian kata yang populer dan dipergunakan dalam bahasa Indonesia. Para ahli hukum Islam mendefinisikan fikih adalah ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syara yang bersifat operasional, amaliyah, yang dihasilkan dari dalil-dalil yang terperinci. Sedangkan syariat atau hukum syara adalah seperangkat urutan dasar tentang tingkah laku manusia yang ditetapkan secara umum dan dinyatakan langsung oleh Allah dan Rasul-Nya, yang mengatur tingkah laku manusia yang telah terbebani hukum dalam maksud mukallaf. Mengingat hukum Allah yang dititahkan melalui wahyu hanya bersifat aturan dasar dan hukum, maka perlu dirumuskan secara rinci dan operasional sehingga dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk maksud ini diperlukan usaha optimal, penggalian dan perumusan praktis yang disebut ijtihad yang dilakukan seorang pakar hukum dinamakan mujtahid. Adapun beberapa aspek yaitu yang pertama, aspek ibadah, aspek muamalat, aspek jinayat, dan aspek politik. Kemudian yang terakhir pembahasan kita yaitu pendekatan antropologis. Pendekatan antropologis dalam memahami agama dapat diartikan sebagai salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat wujud praktek keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Melalui pendekatan ini, agama nampak akrab dan dekat dengan masalah-masalah yang dihadapi manusia dan berupaya menjelaskan dan memberikan jawabannya. Penelitian antropologis yang induktif dan grounded yaitu turun ke lapangan tanpa berpijak pada atau setidak-tidaknya dengan upaya membebaskan diri dari kurungan teori-teori formal yang pada dasarnya sangat abstrak sebagaimana yang dilakukan di bidang sosiologi dan lebih-lebih ekonomi yang mempergunakan model-model matematis. Banyak juga memberi sumbangan kepada penelitian historis. Melalui pendekatan antropologis, kita melihat bahwa agama ternyata berkolerasi dengan etos kerja dan perkembangan ekonomi suatu masyarakat. Melalui pendekatan antropologis, fenomenologis ini kita juga dapat melihat hubungan antara agama dan negara. Akan selalu menarik melihat fenomena negara agama seperti Vatikan dalam bandingnya dengan negara-negara sekuler di sekelilingnya. Melalui pendekatan antropologis, sebagaimana bentuk di atas terlihat dengan jelas hubungan agama dengan berbagai masalah kehidupan manusia. Dengan itu pula agama terlihat akrab dan fungsional dengan berbagai fenomena kehidupan manusia. Dengan demikian, pendekatan antropologis sangat dibutuhkan memahami ajaran agama, karena dalam ajaran agama tersebut terdapat uraian dan informasi yang dapat dijelaskan lewat bantuan ilmu antropologi dengan cabang-cabangnya. Jadi mungkin itulah beberapa pembahasan yang sempat saya sampaikan. Jadi ada beberapa uraian bahwa yang pertama, Islam dan sasaran studi agama. Islam sebagai sasaran studi doktrinal, Islam sebagai sasaran studi sosial, Islam sebagai sasaran studi budaya. Kemudian yang keduanya itu pendekatan teologi normatif, dalam artian pendekatan teologi normatif dalam memahami agama secara hariah dapat diartikan sebagai upaya memahami dengan menggunakan rangka ilmu
ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empirik dari suatu keagamaan dianggap suatu yang berat dibandingkan dengan agama yang lain. Kemudian yang ketiga itu pendekatan filologi. Penelitian agama menggunakan pendekatan filologi dapat dibagi dalam 3 pendekatan. Yang pertama metode tafsir, yang kedua pendekatan filologi terhadap as-sunnah atau hadis, yang ketiga pendekatan filologi terhadap teks, naskah dan kitab-kitab ya. Kemudian yang keempat pendekatan studi hukum. Mengingat hukum Allah yang dititahkan melalui wahyu hanya bersifat aturan dasar dan hukum, maka perlu dirumuskan secara rinci dan operasional sehingga dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir tadi itu ada pendekatan antropologis. Pendekatan antropologis dalam memahami agama dapat diartikan sebagai salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat wujud praktek keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Melalui pendekatan ini, agama nampak akrab dan dekat dengan masalah-masalah yang dihadapi manusia dan berupaya menjelaskan dan memberikan jawabannya. Mungkin itulah materi yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.